Betul, terkait Pak. judul Karena kali ini. sebetulnya begini, Pak, di dalam motonya penegak hukum pun adalah lebih baik kita membebaskan orang bersalah daripada menangkap, menjarakan orang yang tidak bersalah. Ya, itu Ya, motonya benar. penegak hukum itu seperti itu. Dan itu saya sangat setuju ya. Karena untuk menebak-nebak, kalau kita nggak ada di situ, menebak-nebak orang salah benar, itu kan semua asumsi dengan sebuah. Nah, tentu ada pengalaman, ya kan, ada skill segala macam. Tetapi itu pun tetap bisa meleset. Bagaimana orang itu bisa menutupi apa segala macam, dan akhirnya kan kita berusaha untuk membongkar yang ditutup-tutupin itu. Orang berbuat salah, dia kan berusaha tutup-tutupin. Tapi kita kan membongkar yang ditutup-tutupin itu. Ada bagus juga nih, Pak. PC jadi tersangka demi publik got satisfy. Nah, ini lebih parah lagi kalau begini. Jadi mentersangkakan Iya, seseorang supaya publik senang, bukan karena terbukti. Wah, repot ini. Ini yang terjadi iya, dengan Polri. Seringkali begini, supaya publik iya, senang, KC dihukum 10 tahun. Ya kan, hukum Indonesia kan begitu kan. Supaya iya, publik senang, bukan karena berdasarkan kebenaran. Kan kurang ajar. iya. Itu Supaya nggak orang senang, benar, bahkan nggak ada konyol ini. keadilan. Hukum ditegakkan bukan supaya kebenaran itu ditegakkan, tetapi karena buat nyenengin hati orang banyak. Tuhan berkati Lanjut, terus, Pak. suara kebenaran. Ya, Pak Paul, selamat Iya, malam. shalom. Luar Salam biasa. semuanya, selamat malam. Jadi ya biasalah kalau mereka Kristen, walaupun Kristen, kalau nggak dengerin Zoom-nya Pak Paul, ngikutin setiap hari, mungkin 3 sampai 6 bulan, rutin tiap hari, mungkin belum mengerti ya. Jadi hanya masih isu-isu permukaan saja, sehingga kritik begitu. Jadi kalau ikuti 3 bulan 6 bulan ya baru nangkap esensinya seperti tadi kata Bapak tadi ya. Oke, jadi saya nggak mau bahas yang itu. Jadi kita bahas yang penting aja. Isu Ya, kita kepada judul topik kali ini, tragedi Triple X Sambo. Triple X ini apa nih Pak Paul? Jadi kalau Triple tapi X memang saya memang nggak jauh-jauh dari cerita Triple X lah. Itu memang real lah ya. oke, Cuman kita oke, masalahnya apa kan kita nggak ngerti. Makanya ya, ketika ada satu opini, saya bilang, jangan begitu dong. Bisa ada opini lain, ya kan? ya, Jadi jangan orang jatuh ditimpa tangga, mumpung dia jatuh kita injek-injek sekalian. Itu kan kayak oke, copet, kayak ada orang jalan, copet, terus semua gubuk, belum tentu dia yang nyopet kan? Diinjek-injek semua, asal tahu ada orang injek-injek, dia ikut injek-injek. Nah, itulah orang-orang yang low end, memang begitu mentalnya. Ada satu yang lagi jatuh diinjek-injek, yang lain ada satu teriak, yang lain ikut injek-injek, nggak tahu masalah sebenarnya apa. Pokoknya ini orang Batak ini Kamarudin ini sesama kita nih. Ayo dia pasti bener. Nah, itu kan orang goblok namanya. Nah, itu yang lagi ya, kita ajarin tuh sama ya benar. masyarakat. Ya benar. Jadi bukan karena kesamaan ras, kesamaan agama, kita harus dukung total. Kalau salah ya kita katakan salah, kalau benar ya kita katakan benar. Itulah kebenaran firman Allah ya. Nah, jadi saya kembali Triple X, tragedi Triple X. Jadi saya samalah ya konotasikan seperti Pak Paul dan juga yang seperti dikatakan Kapolri dalam dengar pendapat dengan DPR kemarin atau beberapa hari lalu ya, kemarin kalau nggak salah ya. Jadi motifnya adalah diduga dari interogasi selama ini karena masalah kesusilaan dan ya mungkin tanda petik perselingkuhan lah, katakan seperti itu ya. Atau yang seperti dikatakan Mahmud MD, cerita orang dewasa ya. Nah, jadi saya mau bicara tentang perselingkuhan dulu lah ya. Perselingkuhan itu banyak terjadi ya, antar pria dengan wanita yang sudah beristri maupun yang tidak beristri bisa terjadi ya. Dan itu mudah sekali apalagi zaman sekarang. Jadi kalau kita bahas perselingkuhan, apalagi kalau orang itu
setiap hari bertemu, di sering berkomunikasi, sering berhubungan, itu mudah terjadi di zaman modern sekarang ini, ya. Kenapa? Karena biasanya kalau motivasinya dengan ya modal smile, modal eye contact, modal touching, ya, body language, dengan modal listening, ya. Listening ini banyak terjadi, makanya nggak heran perselingkuhan seorang supir saja bisa berselingkuh dengan seorang istri pejabat, atau seorang istri pengusaha, atau seorang istri siapapun begitu, bahkan seorang supir begitu, ya, karena mau mendengarkan listening, dari situ akhirnya semakin nyaman, ya, ada zona friendship yang membuat nyaman, ya, disitulah kedekatan, dan kedekatan ya akhirnya mulai ke touching yang ringan, touching biasa, sampai ke touching yang ke sexual tension segala macam, ya, yang lebih dalam lagi. Jadi kasus-kasus perselingkuhan itu bisa terjadi, dan biasanya terjadi kepada pasangan apabila seorang suami mungkin lebih banyak waktu di pekerjaan, di pelayanan, bahkan seorang pendeta pun bisa, ya, keluarga pendeta, keluarga hamba Tuhan, keluarga ulama, ustadz pun bisa terjadi kalau dia sibuk dengan pelayanan, ya, sedangkan keluarga, komunikasi dengan anak, dengan istri kurang, perhatian kurang, sehingga perhatian kepada supir pun lebih banyak begitu, ya, supir yang memberikan perhatian, yang memberikan telinga untuk mendengar, ya, sehingga ya banyak akhirnya terjadi lewat sentuhan-sentuhan kecil, lewat senyuman, lewat bantuan, lewat charming segala macam terjadi. Nah, kembali, kan saya beropini, namanya tadi kan beropini dengan triple X, tragedi triple X. Jadi bisa nggak? Ya, perselingkuhan kan bisa aja baru tingkatnya macam-macam, baru tingkat mungkin dalam pikiran aja, ya, baru mental, tapi ada juga yang sudah memang sudah body contact, yang perselingkuhan jauh lebih dalam lagi. Nah, yang perselingkuhan seksual, ya, tapi ada juga yang masih sebatas, ya, pikiran dan sebatas sentuhan-sentuhan kecil saja. Nah, kita nggak tahu memang nanti apa yang terungkap di persidangan, ya, apakah Ibu Putri nanti akan sampaikan dengan kejujuran. Tapi kalau saya namanya beropini, kan bisa saja bahwa mungkin Sambo mendengar cerita ini begitu. Jadi ada tanda-tanda, ya, jangan-jangan mungkin selama ini kan Barada J ini kan, Brigadir J ini ganteng, ya, lumayan lah secara perawakan, bagus. Biasanya kan mesti ada untuk perempuan, ya minimal maupun laki, ya, daya tarik dulu lah, ya, daya tarik seksual, daya tarik fisik begitu. Itu penting, baru masuk ke hal-hal yang lain tadi, ya, sentuhan dan lain-lain. Nah, listening dan lain-lain. Nah, dari situ saya juga menduga, ya, kalau sampai terjadi hal seperti itu yang membuat panas emosi Sambo begitu, ya, sehingga akhirnya emosinya itu yang nggak terkontrol, mengalahkan akal sehatnya, mengambil keputusan untuk mengakhiri nyawa ajudannya sendiri begitu, ya, yang sudah berkarya untuk menjaga majikannya begitu. Tapi ya mungkin dia nggak kepikiran begitu kalau sampai terjadi perselingkuhan. Nah, kalau sampai terjadi perselingkuhan, bisa jadi Ibu Putrinya ya mungkin bersalah kalau sampai membuka hati begitu, ya. Tapi juga bisa jadi kesalahan Sambo juga mungkin, kalau dia juga mungkin ada wanita yang lain, kan, kita nggak tahu juga di kepolisian, apalagi kalau ngurusin banyak hal, dia kasusnya ada masalah mafia judi, mafia narkoba segala macam, mungkin di situ banyaklah perempuan segala macam, nggak tertutup kemungkinan, sehingga
Akhirnya mungkin didengar juga ibu putrinya, dan ibu putrinya juga ya mungkin marah, dan bisa jadi ya dia mulai sedikit uh, uh, kesel begitu ya, sehingga ya mungkin membuka peluang ya ada rasa tertariknya lah gitu ya, dengan yang muda, dengan yang jaga, yang mendengar, listening gitu ya, mendengar dia setiap hari begitu. Nah, tapi kan mungkin bisa jadi belum bentuk perselingkuhan yang lebih dalam, tapi itu yang membuat marah dan terjadi pembunuhan. Kalau sampai terjadi pembunuhan oleh Sambo sendiri, ya jadi bukan atas perintah ibu PC, ibu Putri, nah ya, dan tidak diperkirakan bisa terjadi sampai hal seperti itu. Jadi kalau saya dengar komentar Irma Huta Barat nih ya, sekarang yang naik panggung lagi, juga Kamarudin yang meminta pokoknya ini Ibu Putri ini harus masuk penjara, harus jadi tersangka. Nah, kalau kasusnya seperti itu, Sambo sendiri yang membuat inisiatif untuk membunuh, ya mestinya Ibu Putri ini lepas. Jadi dia nggak ada bisa ditersangkakan sebagai grup yang punya motivasi untuk membunuh Brigadir J begitu. Nah, jadi itu yang saya ingin katakan, bahwa bukan karena satu agama, satu ras kita membela mati-matian begitu ya. Jadi kalau sampai Ibu Putri, kalau kasusnya seperti yang saya opinikan seperti itu memang kejadiannya, ya berarti Ibu Putri nggak harus ditersangkakan. Jadi Irma Huta Barat maupun pengacara Kamarudin nggak bisa memaksa gitu ya, mengopinikan terus untuk memaksa hakim, kepolisian negara Indonesia untuk mendukung opininya, tersangkakan, membuikan Ibu Putri ya. Jadi itu dulu mungkin yang ingin saya sampaikan, Pak Paul. Betul, Pak. Karena sebetulnya begini, Pak, di dalam motonya penegak hukum pun adalah lebih baik kita membebaskan orang bersalah daripada menangkap, menjarakan orang yang tidak bersalah. Ya, itu motonya penegak hukum itu seperti itu. Dan itu saya sangat setuju ya. Karena untuk menebak-nebak, kalau kita nggak ada di situ, menebak-nebak orang salah benar, itu kan semua asumsi dengan sebuah, nah tentu ada pengalaman ya kan, ada skill segala macam, tetapi itu pun tetap bisa meleset. Bagaimana orang itu bisa menutupi apa segala macam, dan akhirnya kan kita berusaha untuk membongkar yang ditutup-tutupin itu. Orang berbuat salah, dia kan berusaha tutup-tutupin, tetapi kita kan membongkar yang ditutup-tutupin itu. Lalu kita semua dengan sama-sama dengan sebuah asumsi-asumsi. Iya, jadi kasihan dong. Artinya karena kan kalau dua-dua masuk penjara, ya kan, anak yang bayi bagaimana? Kalau ternyata Putri itu sebenarnya nggak terlibat, dia sebenarnya tidak tahu menau, cuman karena dia harus melakukan sesuatu buat suaminya. Iya, benar dong. Jadi makanya ya kan? Karena kalau dia nggak terlibat, ya ini kan misalnya, semua kan misalnya, semuanya kan benar-benar misalnya, atau memang benar-benar Putri yang melakukan, tapi Sambo kan sudah mau menanggung. Iya, jadi maksudnya intinya kalau kayak kasusnya tadi Ibu Putrinya nggak terlibat, Sambonya memang yang melakukan sendiri dengan anak buahnya, ya berarti cukup Sambo dan anak buahnya. Iya. Putrinya jangan diopinikan dan didesak terus seluruh negara Indonesia harus mendukung opininya dia, begitu tuntutannya dia. Semua orang Batak kudu mendukung opininya dia, itu kan yang paling parah kan begitu kan. Ya, semua orang makanya Batak kalau untuk semua. Kita ingin meluruskan begitu supaya kasusnya ya itulah kebenaran dengan keadilan. Kalau memang Sambonya saja dan anak buahnya yang melakukan pembunuhan tanpa ikut campur tangan dari Ibu Putri, ya Ibu Putri nggak harus dituntut untuk dipaksa untuk masuk bui begitu ya, berarti Sambonya saja. Nah, jadi itulah yang ingin kita suarakan lewat Zoom ini, bahwa bukan karena kesamaan ras, agama sehingga kita membela babi buta habis-habisan begitu opini yang sama. Betul. Satu agama dan ras kita. Nah, itu. Kalau Sambonya ya harus dihukum seberat-beratnya. Kalau Sambonya udah jelas apapun dia menutupi sebuah kejahatan, mau siapapun yang berbuat, dia menutupi kejahatan
Sambo dengan Fahmi Alamsyah ini harus dihukum seberat-beratnya. Tapi kan sampai hari ini Nah, Fahmi Alamsyah masih belum makanya tersangka. makanya di Zoom kita kan kita bersuara juga bahwa kenapa ini Kabar Reskrim sampai saat ini Fahmi Alamsyah udah jelas-jelas dia space skenario. Orang awam aja sudah bisa tahu kalau dia berkolaborasi dengan grupnya Sambo untuk mengarang cerita yang awalnya minggu-minggu pertama bahwa menyangka benar itu terjadi tembak-menembak tanpa sengaja dan terjadi di apa ya artinya kan kalau tembak dengan skenario tembak dengan tanpa planning artinya bahwa itu tanpa planning ya si Sambo kan mungkin skenarionya bahwa itu adalah pembelaan diri itu membela harkat martabat nama baik keluarga sebagai seorang suami menjaga marwah nama baik keluarga ya jadi dia mungkin bisa jadi bebas atau hukumannya mungkin juga kecil ringan lah intinya mau diringankan. Iya nah tapi kan berarti si Fahmi ini yang merancang skenario itu kan berarti ini kan kolaborator kejahatan Kejahatan justru ditangkap kenapa harusnya ditangkap ini justru kan kita bersuara curigai juga nih kalau gitu grupnya Kabar Reskrim ini kita lihat ini nggak benar begitu kok setelah bersuara dengan kasus Sambo ini Kabar Reskrim kerjanya apa kok mafia judi baru sekarang mulai banyak lagi ditangkepin mafia peradilan mafia tanah masih ada itu kan tugasnya Kabar Reskrim mana nih begitu jadi nggak benar begitu kita nggak ngelihat prestasinya gitu ya bahkan Ahok aja yang nggak ada salahnya aja bisa gara-gara si Kabar Reskrim ini masuk 3 tahun ya. Nah, itu yang kita kritisi. Ya, itu Pak Paul. Terima kasih. Nih ada bagus juga nih Pak. PC jadi tersangka demi publik got satisfy. Nah, ini lebih parah lagi kalau begini. Jadi mentersangkakan seseorang supaya publik senang, bukan karena terbukti. Wah, repot ini. Ini yang terjadi dengan Polri. Seringkali begini, supaya publik senang, KC dihukum 10 tahun. Ya kan, hukum Indonesia kan begitu kan. Supaya publik senang bukan karena berdasarkan kebenaran kan kurang ajar. Iya. Supaya orang senang kan konyol ini. Hukum ditegakkan bukan supaya kebenaran itu ditegakkan tetapi karena buat nyenengin hati orang banyak. Wah, iya, ini pilatus ini kan. Kejujuran kebenaran jadi gimana? Hancur. Ini kan yang kacau ini. Hukum bisa disetting-setting yang kuat membayar, yang kuat dibela ya itu ya atau menggerakkan massa dia kan menggerakkan massa kayak si Komarudin kan menggerakkan orang-orang Batak nih sentimen Batak. Ini bagus nih ini ada orang Batak satu nih tapi saya nggak tahu namanya kok bagus Ade ya kami seluruh Batak waras Indonesia mendukung Nabi ke-26 dan menolak Komarudin. Aduh Andi USA silakan.